Mas Prigi. Ya, Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Nasim. Waalaikumsalam, Mas Nasim. Agak dikerasin biar tambah semangat, Mas. Oh, waalaikumsalam. Ya, Mas Prigi Arisandi. Siap. Direktur Ekoton ya. Ekoton, Mas ya. Direktur Ekoton. Saya ini lama sekali sebenarnya baca artikel atau baca tulisan-tulisan. Jadi 10 tahun yang lalu saya ini di Lapsdam Jombang. Kita juga punya perahu, punya sembarang kalir sebenarnya waktu itu, dan bercita-cita yang tidak kesampaian itu ya susur berantas, begitulah kira-kira. Nah, tapi kita lupakan dulu lah. Nanti kita ngomong di luar ya. Hari ini kita akan sedikit pengen tahu, Mas, soal ekspedisi air ya, ekspedisi air untuk Indonesia. Kita kasih judul begitu nongkrong kita hari ini. Kan nampaknya tadi kita dadak-dadakan di luar, saya agak senang sekali lihat tas-tas, lihat orang minggat gitu, orang bolang dan apa ya, masih sehat ya, Mas ya? Masih sehat ya? Alhamdulillah saya sehat. Umur berapa sekarang berarti? Saya 25. Loh. Saya 46. Oh, 46. Anak saya yang barep itu di Unusa itu semester 8. Anak saya nomor 2 semester 4. Berarti seumuran saya juga ya. Saya kelahiran 76 saya. Masih sehat ya. Berarti nanti Mas Pri ini kalau sudah terbebas dari polusi air ini sehat lagi, nanti bisa jalan-jalan lagi. Oke, Mas Prigi. Iya, Mas. Apa sih yang penting bagi air atau bagi ekspedisi air ini? Jadi ini apa, kayak siar gitu loh. Jadi siar untuk karena orang kan nggak concern di air sekarang, nggak concern di kita setiap hari itu minum air, hampir 80% tubuh kita itu air. Dan mengerikan. Tapi kita nggak tahu bobot bibit asal muasal air yang kita minum. Jadi ternyata ya tadi 84% air yang kita minum itu di Indonesia itu adalah air permukaan, air sungai. Sumber air minum itu dari sungai 84%. Namun sayangnya 98% air kita tercemar itu. Jadi kita butuh air, tapi di satu sisi airnya kotor, tercemar. Makanya saya di sini mengerikan ya. Mengerikan, benar sekali. Lanjut, Mas. Gimana tercemarnya itu? Jadi ya orang kan sudah nggak peduli. Jadi orang itu kemudian kalau kita bisa pencemaran tadi 98% sungai-sungai di Indonesia yang 4.000 jumlahnya itu tercemar. Tercemar ya. Tercemarnya karena apa ya? Kalau dari studi sekunder kami itu kita melihat paling tinggi itu adalah domestik E. coli. E. coli itu orang di sungai, orang di terbuka. Kemudian pencemaran dari industri. Kita itu kan negara manufaktur yang memang banyak industri tekstil, kertas, gula, kemudian alat-alat keseharian kita itu semua kan diproduksi oleh industri manufaktur, dan mereka butuh air dan mereka akan membuang air. Maka kenapa Belanda dulu itu membangun bagus sistem pengairan di Berantas? Karena Belanda membangun industri gula. Emas putih ini besar sekali mensupport Belanda, maka kemudian sistem airnya diperbaiki. Kenapa? Karena gampang ambil air, gampang juga membuang limbahnya. Dan itu kan dulu. Nah, sekarang ini industri makin banyak, orang makin banyak, ya orang akhirnya sungai tertekan, sungai terjepit gitu. Apalagi Jawa, populasi 60% orang Indonesia tinggalnya di Jawa. Sungainya hancur. Betul ya. Bahkan tahun lalu kita tuh bikin ekspedisi 3 sungai. Kita memotret Citarum, Bengawan Solo, sama Berantas. Rusak parah. Jadi indikatornya di mikroplastik. Kita temukan banyak serpian plastik di sungai. Kemudian logam berat, kadmium. Bahkan kalau kita bicara kerusakan ya, Tambak Sidoarjo, Tambak Ujung Pangka itu sudah istilahnya itu sudah hilang generasi penambak itu. Jadi sekarang itu orang nambak itu pokoknya balik modal udah untung gitu. Karena saking buruknya kualitas air. Itu bahayanya bagi manusia gimana, Mas? Bahayanya itu ini kan tadi, Mas, hampir semua organ tubuh kita ini kan butuh air. Otak kita, tulang kita, total itu sekitar 86% tubuh kita itu isinya air.
Kalau air yang kita minum itu kotor, maka pikirannya kotor. Maka ya sekarang ini kan kita di pikiran inlander gitu karena memang airnya yang kita minum nggak berkualitas. Gitu ya. Maka kenapa kita ini jadi nggak berkualitas banyakkan kita itu. Nah, itu mungkin karena air yang kita konsumsi. Kemarin itu kita melihat itu di di Kenjeran itu kan ternyata air susu ibu itu mengandung PB. PB itu timbal di sedimen, di ikan, di air. Ya otomatis itu akan mengganggu sistem hormon kita dan sistem saraf kita. Dan itu kan sudah kita dikasih peringatan ya, tahun 40-an di Jepang itu ada Minamata. Sungainya tercemar PB, kadmium, merkuri, akhirnya hampir satu kota itu cacat menurun karena apa? Kecerdasan menurun gitu. Sudah ada tapi kita ini kayak mokong gitu. Mungkin bukan kita kan, sehingga kita harus mungkin ya orang itu kan nggak kapok kalau nggak merasakan sendiri gitu. Nah ini yang kita tuh pengen aja ojo sampai kemudian seperti di Jepang itu, maka harus ada semacam rem lah, direm dulu pelan-pelan agar tidak terjadi pencemaran yang parah seperti di Jepang itu. Tapi apakah kita tidak termasuk parah, Mas? Tidak parah tapi nggak kelihatan, makanya kan ini kan nggak kelihatan kayak BPJS itu kan, saya juga heran kenapa pemerintah kok berani menanggung biaya kesehatan padahal orang kita ini sakit semua. Atau kita ini itu kayak orang mental gitu loh, disimpan, ditahan gitu loh, betaloro gitu loh, kita tuh betaloro sehingga mungkin nggak kelihatan. Mungkin kan orang di luar negeri itu mungkin mereka kayak ada general check up rutin, ada mengamati. Kita kan malah takut, malah periksa itu mungkin yang harus di eksplor lebih lanjut gitu loh ya. Bagaimana kemudian efek kesehatan pencemaran yang terjadi di berantas atau sungai terhadap kesehatan masyarakat itu. Tapi temuan kami Mas terakhir 2019 kita tuh mendeteksi 100 sampel nya orang di tepi berantas ternyata mengandung plastik. Nya orang mengandung plastik. Jadi kita ambil 10 gram terus kita amati di mikroskop, kita kasih perlakuan di lab gitu, terus kita amati, ternyata ya kita temukan dalam 10 gram itu ada 20 partikel, 50 partikel, 100 partikel. Kalau di Eropa itu orangnya itu rata-rata 20 partikel per 10 gram. Nah di Indonesia itu 100 partikel per 10 gram. Ini semakin banyak plastik yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Jadi mungkin tadi orangnya menter. Atau sampai nyowo jadi. Dan ekspedisi ini untuk memberitahu ya. Iya, di ekspedisi ini kan kita punya 4 misi. 1 mendeteksi kesehatan sungai, 2 kita mau mendokumentasikan kondisi sungai, 3 kita mau mengabarkan kondisi sungai, dan keempat kita mau mengajak masyarakat untuk menjaga sungai, untuk bergerak. Benar Mas. Seru juga ya Mas. Masih umur 46 ini, masih umur 46 ya. Nduk omah kan penggawean seni bojone. Kene meran mengelana ini. Oke. Terus ini Mas, kalau yang kita lihat misalnya kemajuan-kemajuan setelah studi-studi itu di mana sih orang bisa bergerak bahwa gerakan ini simpel loh, bisa ditiru, bisa dilakukan itu di mana, kayak apa biasanya mulai orang? Iya sebenarnya kan kita ini kan satu karena memang sungai atau lingkungan itu kan nggak prioritas. Negara pun ini bukan kebijakan yang harus diprioritaskan gitu. Kemudian masyarakat juga menganggap yang penting warak dulu gitu. Yang penting warak dulu ini yang kemudian mereka tutup mata semua istilahnya menghalalkan segala cara. Apalagi yang penting warak, yang penting kemudian dapat ekonomi tercukupi gitu. Jadi mungkin yang sekarang yang paling gampang dikorbankan adalah sungai. Sebenarnya kan kos untuk ngolah limbah itu kan 25%. Biaya produksi itu harus disisihkan 25% untuk pabrik. Tapi kan kalau contohnya di Jeddah, pabrik gula Jombang itu kan mereka kadang buang limbah sembarangan karena ngirit kan. Daripada diolah dibuang, dibrol aja gitu. Ini yang kemudian nggak diperhatikan, nggak dimasukkan dalam internal cost. Biaya-biaya eksternal nggak dimasukkan. Akhirnya barangnya murah kita kan ini senangannya murah. Murah, enak kan gitu. Terus kemudian dapat banyak kan gitu. Akhirnya industri ya gitu, sementing murah. Akhirnya yang ongkos-ongkos yang itu ya dikepras. Contohnya pengelolaan lingkungan. Akhirnya ya limbah dibuang sembarangan, dibrol gitu. Akhirnya efeknya ya ladu kalau orang bilang itu ikan mati masal itu. Iwaknya mati, kemudian ikannya sekarang berkurang gitu. Manusia yang paling khawatir kan. Iya, artinya kan gini Mas, artinya kan kita kan
kayak dulu ya sih ini romantika gitu ya. Kita bisa mandi di sungai, bapak Ya. kita cerita. Ini kan hilang gitu loh. Berarti kan perilaku kita itu sudah menghilangkan budaya kita mandi di sungai. Jadi sungai sudah dicoret. Jadi dicoret. Jadi akhirnya kita kehilangan sungai. Dulu punya 4 sungai yang bisa dibuat mandi, sekarang mungkin tinggal 1 di Wonosalam atau di daerah apa jarak sana itu. Akhirnya kan berkurang gitu loh. Nah ini kan nggak adil untuk anak kita gitu loh. Karena kita menghabiskan. Kalau kita sekarang mau modal ya diolah limbahnya, sampahnya diolah, limbahnya diolah, memang keluar modal, tapi sungainya bersih. Gitu. Ini kan kita nggak akan membebankan biaya untuk anak cucu kita nanti. Tapi ada juga contoh orang yang mau bergerak untuk mulai mengolah itu, misalnya dengan gerakan itu, dengan apa dituntut atau diapain? Banyak sih mas, banyak. Jadi cuman kan apa ya? Surabaya itu contoh juga kali mas itu. Masih kotor juga sama sih, karena kayak ada trasbum gitu loh, dicegat. Jadi sampah dicegat masuk kota, dibelokkan ke Kaliwonokromo. Jadi mengalihkan masalah. Biar wajah kotanya bagus, tapi wajah yang lainnya gopeng gitu. Ya itu apa ya? Ya tadi kita tidak serius. Ya, serius. Begitu pemerintahnya seperti itu, masyarakatnya ya nggak peduli. Harusnya kan ini kan masyarakatnya kan cerewet loh. Ojo kayak ngono, ojo dipindahkan, ojo diselesaikan masalah itu. Iya, jadi contohnya mas ya. Jadi pengolahan sampah contohnya. Jadi karena memang sampah itu larinya ke sungai. Jadi semua sampah yang nggak kita buang ke tempat sampah kan kena air hujan, ke selokan, ke kali, ke sungai. Maka sistem pengolahan sampah ini yang harus diperbarui lah gitu, atau diperbaiki. Jadi negara ini hanya mampu mengelola, melayani 30-40% penduduknya. Jadi artinya apa? 60-70% nggak terlayani. Ya dibakar, terus dibuang ke sungai yang paling banyak itu. Hampir 2,6 juta dibuang ke sungai, terus akhirnya lari ke laut. Nah di sungai itu yang bermasalah. Programnya tiap tahun sih, pengelolaan sampah menjadi organik, menjadi kecil mas biaya kecil. Jadi teman-teman di dinas lingkungan itu kan sering sambat. Jadi mungkin melalui forum ini ya saya mengajak teman-teman di DPRD yang punya legislasi penganggaran itu biaya untuk lingkungan itu ditinggikan. Ini kan paling kecil, coba sama ranking. Paling kecil ya. Paling kecil adalah dinas lingkungan hidup. Jadi dinasnya nggak kelas A ya, kelas C. Ya. Dinas apa namanya? Ya, kecek-kecek lah gitu. Makanya harus ditingkatkan. Kita harus mendorong anggaran di kabupaten, di provinsi itu harus ada anggaran untuk lingkungan. Jadi nggak selalu treknya bodol kan, treknya mengangkut sampah bolong semua, logrok di jalan. Itu kan salah satu bentuk mempertuaskan masalah lingkungan gitu. Kalau sini treknya bagus mas. Bagus. Saya lihat di kampung-kampung itu cuma pengolahan sampahnya ya. Pengolahan sampahnya yang nggak pernah jadi-jadi. Jadi tinggal perumahan itu misalnya dari tahun ke tahun tuh ada selalu menjadikan organik, menjadikan cair, tapi nggak jadi-jadi. Ini ya anggarannya kecil atau nggak serius ya. Nggak berkesinambungan mas. Nah, jadi itu based on program kepada gerakan itu. Jadi masyarakat ini harusnya kan bangun jiwanya dulu gitu loh. Baru bangun fisiknya. Sekarang ini kan ribet anggaran, bangun tempat sampah, TPST, instalasinya. DPRD ya bingung. Jadi yang penting bangun mana? Bangun jiwanya atau bangun fisik? Bangun fisik gampang hitungannya. Per meter ya kan, per meter berapa gitu. Kalau bangun jiwa kan sulit. Malah gampang hitungannya. Utilannya maksudnya. Ya ini yang mungkin harus dibangun fisik banyak itu sia-sia gitu. Harus dibangun, kita harus bangun kayak lokal champion lah, hero-hero di desa-desa. Bangun kesadaran. Bangun pengetahuan. Kader-kader lingkungan, relawan sampah di kelurahan, di desa-desa itu. Dari tahun ke tahun selalu ada case-nya atau pelajarannya ada, tapi nggak jadi. Ya karena kan bangun tempat sampah kan merotoli gitu kan nggak kuat, nggak prokol mas bangun. Ya. Jadi itu kemudian yang ya tadi lebih gampang hitungnya, maka cepat bangun fisik daripada bangun kesadaran manusianya tadi itu. Oke, mantap itu mas ya. Berarti ini setelah ini kemana ini? Kami bulan ini itu nanti di Jogja, terus ke Kali Serayu di Cilacap, terus nanti di Citarum kita akan mampir melihat pabrik tekstil di daerah Purwakarta. Ya insya Allah Ramadan itu kita mau masuk ke Sumatera, bagian dari Serambi Mekah. Jadi berarti Ramadan Sumatera. Ini langsung ya, berarti sampai nggak pulang dulu ya, sampai Ramadan ya? Insya Allah 300 hari hitungannya. Berarti hari raya di jalannya?
Ya insya Allah di Serambi Mekah Mas. Ya hitungannya gitu, maunya di Aceh gitu. Lebarannya di Aceh. Maunya mendekat. Mendekat ya. Kalau di misalnya di Jogja, di Klaten itu lihat apa di Jogja? Nanti kita akan sama ada komunitas. Jadi kita akan jadi di Ekoton ini lembaga yang sama tempat saya bekerja ini kan banyak apa ya best practice lah yang bisa dicontoh seperti pengamatan kualitas air dengan menggunakan serangga. Kayak capung, kunang-kunang itu tadi indikator kualitas air. Kalau kita temukan banyak capung dibandingkan keong, yuyu itu ternyata lebih baik. Yang kedua kita bawa mikroskop Mas, bawa mikroskop portable, bawa alat untuk melihat mikroplastik di sungai. Jadi kita ambil 100 liter air terus kita amati. Terus kita juga bawa alat portable untuk bisa mengukur kandungan logam berat, Pb, kromium, besi di air sungai. Kemudian kita juga melihat oksigen terlarut. Jadi mendeteksi kesehatan lah. Jadi kalau bisa juga ya dengan alat-alat tradisional ya. Ada yang alat-alat yang tradisional ya tadi biologi tadi mengamati ada serangga, tumbuhan, ikan gitu. Dulu saya lihat itu ada kijang gitu, orang NTB bikin kijang apa itu namanya. Oh, amdal kijang. Ya, itu Indonesia Dampak Lingkungan kaki telanjang. Ya, orang kampung ya. Biasanya orang kampung bisa gitu. Selama ini kan penelitian itu kan domainnya orang kampus seolah-olah. Tapi orang kampung ya harus bisa. Karena sebenarnya mereka yang di situ setiap hari. Kalau di Minangko Data itu kan yang paling mewakili orang kampung karena dia kan tiap kali melihat air. Jam berapa dia warnanya kuning, warnanya biru, warnanya bau gitu. Nah, kalau orang kampus kan saknyuk, datang saknyuk terus selesai 1 jam terus pulang. Tidak mewakili datanya. Meskipun metodenya itu daki-daki dukur gitu ya, buku kantil-kantil, tapi dia nggak bisa mewakili kondisi sungai karena terbatas waktu pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel, terus lihat riset sebelumnya, terus copy paste. Saya gitu juga. Saya nggak tahu. Ya gitu sih Mas. Jadi kalau Serayu asik loh, Sungai Serayu itu ya. Serayu Banjarnegara. Besar sekali itu kan. Sekali. Dulu kita sudah pernah di Diengnya. Di daerah Dieng itu sumbernya Serayu. Tapi Serayunya itu kan indah itu sungainya itu kalau dilihat dari kereta. Ini kita juga itu salah satu kita merekam itu. Kita ingin eman lah kalau ini rusak gitu loh. Kalau kita punya air yang gitu melimpahnya itu sepertinya kayak setengah nggak habis gitu tapi. Oh iya Mas, air nggak akan habis tapi dia menurun kualitasnya. Kuantitasnya tetap di muka bumi ini jumlah air akan sama tapi kualitasnya yang akan menurun gitu. Begitu Mas. Kalau di muka bumi Indonesia terus dipindah ke negara lain yang bagus gitu berkurang nggak di sini airnya yang bagus? Siklus Mas, kan siklusnya kan kayak sungai ini kan siklus. Dia kan ya lokal, dia kan iklim setempat. Terus dibawa ke luar negeri gitu nanti kayak sawit tuh. Oh, kayak aqua gitu. Yang baik dibawa ke luar negeri. Ya memang kita ini kan negara kolonial. Ya, kolonial. Ini kolonial, masih kolonial. Jadi yang baik-baik dikirim ke Eropa, kita ini kan terima KW-KW ampas-ampas itu. Kayak kopi juga begitu. Kopi juga. Sama dengan ini Mas sampah. Jadi teman-teman sekali kalau kita lihat mungkin memberi contoh ya pengolahan sampah yang bagus itu di Amerika, di Eropa. Iya bagus, tapi kemudian sampah itu habis di-packing dibuang ke Gresik, Mojokerto, Nganjuk, Kediri. Jadi banyak industri kita itu yang menggunakan sampah bekas dari luar negeri, Mas. Amerika, Eropa itu dibuang ke kita. Artinya itu berarti kita tetap jajahan buangan. Jadi kalau dulu kolonial itu berbasis teritori, tapi sekarang nampaknya udah nggak butuh teritori ya. Global. Global ya. Ya kita ini ampas tadi terima ampas. Suruh ngolah limbahnya dibuang di sini. Sing api-api dibawa ke sana ya. Saya tidak mau sih, makanya saya tidak ini. Kalau sampean ya tadi itu kan kita ini kan banyak orang yang tahu tapi tidak mau tahu tadi. Itu di Serayu apa? Berarti ngapain Serayunya? Sama Mas, kita nanti akan ya berusaha untuk menggandeng ya. Tadi contohnya ada undangan dari teman-teman Unsud. Jadi teman-teman ada dosen dari KIP tadi ya. Pendidikan gitu ya, kita diundang untuk berkolaborasi lah. Ya sama kita nanti akan ya sebenarnya kan orang ini kan butuh inspirasi,
Butuh orang itu kadang itu mau kerentek melakukan, tapi nggak mau melakukan tapi takut salah gitu. Ya. Maka butuh contoh. Butuh sesuatu yang dianggap bisa sudah dilakukan. Bisa dilakukan. Ya, kami mau siar itu sih. Ini bisa. Kalau di Serambi Mekah. Di Serambi Mekah itu ada namanya apa ya? Ada Sungai Jambu sama sih. Di sana ada tambang emas. Jadi merkuri ya. Merkurinya yang. Jadi kita akan melihat kadarnya. Terus yang kedua juga ini Mas. Secara umum global ini ekspedisi kami itu ingin melihat plastik. Oh, plastik. Karena kan ini ancaman baru. Abad modern ini kan salah satu indikatornya plastik. Dan plastik ternyata sudah ada di sungai kita. Terus kita akan melihat itu adalah merek apa yang paling banyak ditemukan di sungai. Nah, kalau di Jawa Timur ini paling banyak itu Wings itu nyampah mereka. Wings, Indofood, kemudian Unilever, itu adalah industri-industri yang dia tidak bertanggung jawab atas sama mereka. Kita punya Undang-Undang Pengelolaan Sampah 18/2008, setiap industri yang menghasilkan sampah itu harus punya EPR atau Extended Producer Responsibility, tanggung jawab dong sampahmu. Kalau mbok pecel nggak harus tanggung jawab karena pecelnya dibungkus daunnya bisa terurai gitu. Tapi kalau mie sedap kan nggak bisa terurai. Nah, Indofood, Wings Food, Unilever harus menyediakan tempat atau sedia pengolahan itu. Tanggung jawab produsen dia. Maka kita akan melihat itu. Sebut dengan jelas begitu berarti risetnya kuat ya. Kita gugat kemarin. Jadi tahun lalu tuh Wings kita gugat, Indofood kita gugat karena Unilever itu perusahaan global sulit gugatnya. Jadi cuma dua tadi industri lokal kita, Wings sama Indofood, mereka itu kan orang kaya yang kita ini kan dikasih terus barang-barang itu, tapi nggak ngurus sampahnya gitu loh. Sampai inilah jualan punya sampah tuh sampahnya sampai bakar kan merusak tonggolian nih gitu loh. Ya sampai orang kaya Indofood sama Unilever tanggung jawab dong sama sampah. Airnya dari kita kan. Oh iya, air dong ngambil dari situ. Ya kan ini kayak benar-benar kapitalistik gitu ya. Ya caranya hukum ekonomi. Iya. Kula rego 1000 didol iku sak larang-larang. Walaupun sebenarnya sekarang sudah enggak benar itu. Kula murah. Tapi faktanya banyak. Oh iya. Artinya kan juga main lainnya kan bungkusnya dijual. Karena ini enggak menerima risalah, dia orang tua, murah terus. Murah terus ya. Oke, saya baca dulu Mas ini Mas, ada yang salam ini, ada yang jaringan radio komunitas untuk demokrasi ini. Kebiasaan masyarakat buang sampah di sungai sudah membudidaya di mana-mana. Meski sebagian mereka tahu bahayanya, tetapi dilakukan. Kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan teman-teman Ekoton untuk mengatasi persoalan ini? Itu satu. Jadi kita sudah ada beberapa orang lah yang lihat 10 orang, tapi ini basisnya sebenarnya live tapi di-upload gitu aja. Biasanya kalau menarik 1000, 2000 gitu. Kemudian kolaborasi apa yang sudah dilakukan Ekoton bersama pemerintah untuk menjaga sumber air yang sehat, bersih dan sehat bagi masyarakat? Ya, apa sih pandangan politiknya mungkin tak ganti. Iya. Ekoton tadi saya lihat, saya senang menyebut merek dengan tegas, kemudian pemerintah. Sebenarnya ada juga kolaborasi dengan pemerintah. Jombang ini tempat kami memberikan contoh bagaimana kita bisa berkolaborasi. Oh, senang juga ya kita berarti ya, Jombang ya. Jadi Jombang itu punya tahun 2017 punya perda perlindungan mata air, Mas. Karena Wonosalam ini kan tutupan wilayahnya kan 70% itu hutan. Ya. Maka Wonosalam harus dijaga. Betul. Maka kemudian kita mendorong teman-teman di desa-desa di Carangulung, kemudian Wonosalam, Panglungan, Jara, ini kemudian mereka harus menjaga mata air mereka. Maka regulasi. Maka saya sudah dibuat ada perda perlindungan mata air. Di sana diterjemahkan oleh teman-teman di SMP 1 itu semua sekolah yang ada di Wonosalam, kecamatan itu harus mengadopsi. Minimal menjaga. Kalau ada yang nebangi pohon itu mereka patut bisa melaru-laru lah gitu. Terus kemudian di Panglungan ada Madrasah Aliyah Fasar, itu dia kan punya program sekolah pelestari mata air. Mengadopsi hutan di daerah Panglungan itu Alas Beji namanya. Alas itu jadi contoh
Nah, ini saya kabarkan juga, ini salah satu juga topik yang akan saya kabarkan ke teman-teman lain di Indonesia ini. Salah satu contoh bahwa kita kolaborasi, bukti cinta tanah air kita dengan pemerintah itu juga ada. Ada. Ya, orang kan harus menyesuaikan gitu. Enggak apa legal standing terus. Sama kalau kita rumah tangga, Mas, tanggal tua kan pengerengan, tanggal 6 mesra-mesra Anis biasa gitu. Yang lihat tanggal-tanggal lain. Lihat musimnya. Jadi kalau dituntut atau di demo itu ya itu upaya cinta kita juga kan. Kita mengingatkan mereka punya tugas, jangan diabaikan gitu. Wewenangmu itu harus dikerjakan gitu. Itu kira-kira Mas Itu, dari Mas. CR Kadem. Benar, Mas. Kalau ini ada spot kecil nggak yang bisa jadi pelajaran apa yang dilakukan mengelola sampah rumah tangga itu? Wah, nek sampah ini susah, masih karena kuncinya kan itu kan memilah sampah. Bagaimana kita dari rumah itu memilah. Komposisi sampah kita, Mas, itu 70% sampah organik. Sama dari dapur. Sebenarnya masih banyak ya organiknya ya. 70%. Oh iya, 70%. Sampah Indonesia, negara miskin dan negara berkembang itu karakternya adalah sampahnya beda Singapura, beda Amerika. Amerika itu 50%, 40% sampah organik. Bahkan kurang. Kayak kita itu 70% organik. Kenapa? Saya tuh lucunya ada gini, guyonannya. Karena ada melijo di ini. Ada melijo. Di Amerika kan nggak ada melijo. Jadi di sini tuh setiap hari kita belanja. Iya. Kalau di Amerika kan enggak, seminggu sekali. Nah, mereka itu makannya dibungkus plastik siap jadi. Jadi pisah dimasukkan microwave. Plastiknya banyak. Nah, kita enggak, kita tiap hari masak. Bongkel bisa, kemudian semangka itu di sampah kita. Kalau kita setiap rumah itu bisa memilah, kita bisa mengurangi 70%, Mas. Karena kita masih sangat potensial untuk bisa bergerak ya. Kalau Bisa, 70%. Dengan cara takakura. Ya, macam-macam ya. Bisa lah. kayak apa, Mas? Juglangan taruh situ, terus kalau udah penuh dikasih gedang pisang gitu. Ditutup, nanti dibuka lagi, diambil untuk pupuk karena kita ini kan kayak kesusu, Mas. Ongso terus gitu loh. Jolek dunyu terus lali buminya, merawat bumi, melupakan unsur yang memberikan kita kehidupan. Kita kayak seperti memeras gitu loh. Ongso ya. Iya, terus kita lupa menjaga ini. Karena efeknya juga ke anak kita nanti gitu. Ongso ya gak tambah kaya, gak tambah. Iya, benar itu. Wong saiki gampang penceng kabeh perasaan. Iya bener, Mas. Cepet penceng ngono tapi ya ongso terus. Ya. Mungkin kita harus makanya sebenarnya dengan pandemi ini kan kita harus cooling down kan. Gerabak jitok gitu mungkin. Ya ono ini gak sugi-sugi. Tapi lingkungan tambah rusak kan itu sopo sing untung ya tadi itu ya kayak Indofood kayak itu harus mereka dimintai pertanggungjawaban jaga lingkungan gitu. Melu kok ada yang tanda tangan misalnya bikin petisi ya. Oke. Apa yang penting, Mas? Kenapa? Terakhir ini statement pentingnya apa? Kira-kira gini. Pertanyaannya gini. Bahwa kita masih sangat potensial untuk tidak terlambat mengelola sampah atau membuat tidak tercemar plastik. Sungainya. Jadi kalau kita bicara sungai, Mas, karena saya ini di kota santri, mungkin yang menjadi semangat adalah gini, di surga itu kan deskripsinya itu adalah yang mengalir sungai-sungai, Mas. Ada sungai yang dari Komer, dari susu, dari madu gitu. Surga itu gambarannya adalah kalau kita masuk ke surga, kita akan udahlah sungai gitu. Ya, sungai. Padahal di Jombang ini kan banyak sungai gitu. Di atasnya ada buah-buah. Kita Indonesia semua ya. Itu surga, makanya kemudian kalau kita di sini ini Tuhan menyertakan sungai terus kita menyanyiakan, mungkin ini tes gitu loh. Tes kita dikasih gambaran surga, iso enggak arek jogo gitu. Engko nek gawe jogo tak cemplung neraka. Nek jogo tak cemplung surga, tempat mereka bermain gitu. Mungkin kita harus beradaptasi dengan menjaga surga, dengan menjaga sungai-sungai kita gitu. Jadi kita harus menjaga sungai karena sungai itu bagian dari surga. Begitu ya. Mas. Kita kabarkan untuk Indonesia. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak.